Tuhan, saya sampaikan selamat sore, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Secara khusus buat ibu-ibu dari KWAG, selamat datang di GBD Eklesia Jember. Dan untuk semua wanita yang hadir, selamat beribadah. Saya senang sekali bisa mendapatkan kesempatan seperti sekarang ini karena ini langka. Jarang-jarang, belum tentu 3 tahun sekali. Senang bisa berbagi firman dengan para wanita, karena para wanita memiliki tempat yang penting di hati Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan memperlengkapi ibu-ibu semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan berkhotbah dari kisah wanita Sunem. Tentunya kita semua sudah tahu kisah ini, di Alkitab ditulis sebagai perempuan Sunem yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kalau kita membaca keseluruhan kisah dari wanita Sunem ini, kita bisa membaginya menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah bagaimana wanita Sunem itu menerima seorang anak laki-laki dari Tuhan, itu di ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Dan bagian yang kedua adalah bagaimana wanita Sunem itu menerima kembali anak laki-lakinya dari kematian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagian yang pertama, yaitu wanita Sunem menerima seorang anak laki-laki, dengan harapan bagian yang kedua di waktu pertemuan berikutnya. Loh, nggak ada yang ketawa ini. Ini GR mau diundang lagi. Baik, jadi saya akan berbicara tentang wanita Sunem menerima seorang anak laki-laki. Mari kita membaca di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 17. Saya membaca untuk ibu-ibu sekalian, demikian firman Tuhan. Mari kita berdiri. Oke. Baik. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat ku perbuat baginya?" Jawab Gehasi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk.
Para wanita, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kisah wanita Sunem ini dicatat untuk menjadi inspirasi bagi para wanita Allah pada waktu itu. Dan tidak hanya bagi para wanita pada waktu itu, juga bagi para wanita di waktu-waktu kemudian, dan secara khusus sore hari ini saya yakin dan percaya bahwa kisah wanita Sunem ini ditulis untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi teladan bagi wanita-wanita Kristen dewasa ini. Amin. Bapak Ibu Bapak Ibu. Ini karena jarang ngomong di wanita, jadi ada bapaknya. Ibu-ibu mau meneladani wanita Sunem ini? Amin. Ini adalah kisah dan teladan yang sangat indah untuk diikuti oleh setiap orang percaya kalau kita mau menjadi berkat dan mempermuliakan Tuhan Allah kita. Kalau saya memperhatikan keseluruhan dari ayat ini, ya kita melihat bahwa kisah ini menyatakan kepada kita bahwa ternyata wanita itu ya, sekalipun pada waktu itu wanita itu dianggap sebagai second class ya karena budaya patriark. Jadi kepemimpinan pria sangat menonjol di kalangan orang Yahudi. Tetapi ternyata wanita itu dapat memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan umat Allah. Ibu-ibu yakin bisa punya peran yang sangat penting bagi gereja Tuhan? Amin. Para wanita tidak bisa diremehkan. Para wanita memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Bayangkan kalau tidak ada wanita dalam keluarga. Para wanita bisa memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Ini realita yang tidak bisa kita pungkiri. Dan dalam konteks sejarah Israel, maka para wanita memiliki peran yang sangat penting dalam ibadah Israel. Ini ajaran yang sangat luar biasa. Jadi saya berharap supaya ibu-ibu sekalian dapat menghargai dirinya. Sebagaimana Allah menghargai ibu-ibu sekalian, bahwa ibu-ibu dalam kondisi apapun juga dapat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan gereja Tuhan. Itu anugerah yang sangat besar, panggilan yang sangat indah yang harus diikuti. Nah, saya juga melihat bahwa semua wanita apapun statusnya ya, tua, muda, kalau sekarang sudah kebanyakan mungkin 40 tahun ke atas ya. Ini ada yang masih remaja, beberapa aja. Tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, itu dapat menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Tidak memandang status sosial, tidak memandang usia, tidak memandang tingkat pendidikan, asal para wanita mau sungguh-sungguh hidup di dalam iman kepada Tuhan dan ketaatan kepada kehendak Allah. Jadi jangan mau menjalani hidup ini hanya sekedar hidup, tapi mari kita mau menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Ini sesuatu yang perlu kita perhatikan. Nah, wanita Sunem ini adalah seorang istri ya, seorang istri tanpa anak. Kita tahu bagi orang Yahudi, saudara, wanita yang tidak mempunyai anak itu adalah aib yang sangat besar. Saya yakin bahwa wanita ini menderita cukup lama, sebab dikatakan suaminya sudah tua. Artinya sudah pernikahan yang lama ini. Tetapi sekalipun dia menderita sebagai seorang wanita karena tidak punya anak, hidupnya tetap menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada alasan penderitaan membuat kita tidak berbuah bagi Kristus. Amin. Tidak ada alasan tentang kondisi kita yang membuat kita menjadi lemah di dalam kita melayani Tuhan. Dan wanita Sunem ini dikatakan sebagai seorang yang kaya, saudara. Tetapi saya memperhatikan bahwa kaya di sini dalam bahasa Inggris tidak diterjemahkan dengan rich, tetapi diterjemahkan dengan well to do. Ini juga memang berbicara tentang orang yang cukup berada sehingga dia dapat melakukan apa yang dikehendakinya. Dalam terjemahan yang lain di King James Version itu diterjemahkan dengan kata great. Ini wanita hebat, saudara. Ini wanita hebat. Kemudian wealthy, sejahtera. Terus saya suka dalam terjemahan The Message itu leading lady of the town. Dia adalah seorang wanita yang terhormat, dia adalah seorang wanita yang berpengaruh.
Bahasa aslinya kaya dalam teks ini adalah gadol. Gadol itu artinya besar. Bisa dikenakan secara fisik tetapi juga bisa dikenakan dalam hal-hal rohani. Dia seorang yang berkarakter, dia seorang yang berpengaruh, dia seorang leader. Wanita saudara, tetapi dia memiliki pengaruh yang besar di kota tempat tinggalnya. Ibu-ibu tidak ingin berpengaruh? Tentunya kita semua ingin berpengaruh dan jadi berkat. Amin. Karena kita akan menjadi berkat itu di sekitar orang-orang yang ada di dalam lingkungan yang dapat kita pengaruhi. Dan wanita Sunem ini sekalipun dia menderita sebab tidak punya anak, dia memikul aib bagi orang Yahudi seperti itu, tetapi dia adalah wanita yang kaya, dia adalah leading lady of the town, seorang yang hebat, seorang yang berpengaruh, seorang yang dihargai sebagai seorang pemimpin. Nah pertanyaannya adalah bagaimana wanita Sunem ini bisa menjadi seorang yang terkemuka di kotanya, bagaimana ia bisa memiliki peran yang sangat penting bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, dan bagi ibadah bangsa Israel. Nah mari kita melihat alasan-alasan yang menjadikan dia seorang yang sangat berpengaruh dan menjadi berkat supaya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita mau meneladani apa yang dilakukan oleh wanita Sunem ini supaya benar-benar hidup kita akan dapat menjadi berkat. Pertama-tama perhatikan. Kalau kita membaca kisah ini, ternyata wanita Sunem ini dia adalah seorang yang saleh. Dia seorang yang beriman dan dia adalah seorang yang melayani dalam keramah tamahan. Kita sudah membaca tadi dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Sebagai seorang yang saleh, sebagai seorang yang beriman, maka wanita ini menunjukkan imannya dengan keramah tamahannya kepada Elisa, Nabi Allah yang hidup itu. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, keramah tamahan itu adalah salah satu kualitas karakter yang sangat penting bagi kehidupan umat Allah, bahkan sangat penting bagi kehidupan gereja Tuhan. Wanita ini beriman dan menunjukkan imannya dalam keramah tamahan. Dan apa yang dilakukan oleh wanita ini menunjukkan bahwa wanita itu menonjol dalam hal keramah tamahan ini. Dia bisa menjadi orang yang sangat berarti. Tidak hanya untuk keluarganya tetapi juga untuk pekerjaan Tuhan. Ya sekalipun di Alkitab dikatakan pria dan wanita itu setara, tetapi secara fungsi dikatakan pria yang diberi kedudukan sebagai pemimpin. Baik pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam gereja, ataupun pemimpin dalam konteks yang lain. Tetapi sekalipun pria itu ditetapkan menjadi pemimpin oleh Allah, tetapi wanita sangat diperlukan, wanita sangat dibutuhkan dan penting perannya dalam berbagai macam konteks kehidupan. Kalau saya mau katakan, kita semua ini sangat bergantung pada pelayanan wanita yang saleh, pada pelayanan wanita yang takut akan Tuhan di dalam banyak hal, saudara. Jadi kami pria-pria ini sangat menghargai wanita. Wanita tidak boleh diremehkan. Wanita bisa memiliki peran yang sangat luar biasa dan saya rindu wanita-wanita KWAG di Kabupaten Jember ini bisa berperan penting untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Nah, coba kita lihat ayat yang ke-8 kita membaca, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Apa maksudnya Elisa pergi ke Sunem? Ibu-ibu, Elisa ini adalah seorang nabi keliling. Jadi pekerjaannya itu dia berjalan dari kota ke kota, dia melayani masyarakat Israel dengan cara keliling. Makanya disebut sebagai nabi keliling. Seperti Tuhan Yesus dalam pelayanannya dia keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Nah, bagi seorang nabi keliling seperti ini, dia mempunyai cukup banyak kebutuhan. Ya tentu saja kebutuhan makan, ya, kebutuhan minum, kemudian kebutuhan tempat untuk istirahat, tempat untuk menginap. Dan yang sungguh luar biasa, Tuhan mencukupkan kebutuhan itu melalui wanita Sunem ini.
Ketika dia berjalan keliling untuk memberitakan firman, untuk melayani umat Tuhan di daerah Sunem, maka Tuhan menyatakan perlindungannya, pembelaannya kepada Elisa melalui pelayanan wanita Sunem ini. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih karunia Allah itu bisa kita alami melalui orang-orang percaya lainnya. Amin. Bapak Ibu ini bisa, Bapak Ibu lagi, ada Bapak di sana, saya tidak salah. Ada Bapak di situ. Di sana di ujung juga ada Bapak. Jadi kita ini masing-masing bisa menjadi kasih karunia Allah untuk orang lain. Amin. Elisa ini punya kebutuhan. Elisa butuh makan, kalau dia mau bekerja sebagai nabi, dia telah meninggalkan segala sesuatu untuk berkeliling melayani Tuhan. Lalu dia diberkati oleh wanita Sunem ini, bahkan diberi tempat tinggal, diberi tempat tidur, diberi meja, diberi kursi, diberi kandil untuk membaca. Ini luar biasa. Dan wanita Sunem ini menunjukkan imannya melalui pelayanan keramah tamahan ini. Kita membaca juga di sana tinggal seorang perempuan kaya. Kaya dalam pengertian hebat ya. Memang saya yakin dia cukup kaya karena suaminya adalah seorang yang berada. Kalau ibu-ibu membaca di ayat-ayat yang berikutnya sampai ayat 39, suaminya itu mempunyai banyak pegawai. Ya, dia seorang yang hebat, dia seorang yang kaya karena memang suaminya seorang yang kaya. Tetapi dia memiliki pengaruh yang besar karena kehidupan rohaninya, karena imannya, karena kesalehannya, dan karena karakternya. Makanya tadi saya katakan siapapun juga ya, terlepas dari status sosialnya, mungkin status ekonominya, status pendidikannya, kalau kita takut akan Tuhan kita bisa menjadi berkat. Amin. Itu yang menjadi sangat penting. Nah, dia seorang wanita yang hebat karena beberapa alasan. Di antaranya tadi sudah saya katakan karena imannya, kemudian karena perbuatan baiknya. Dan kalau ibu-ibu memperhatikan dengan seksama, wanita Sunem ini sangat menaruh kasih dan hormat kepada firman Allah. Jadi dia hebat karena apa? Karena imannya, dia hebat karena perbuatan baiknya, pelayanan keramah tamahannya, dia hebat karena dia memiliki kasih dan sikap hormat kepada pengajaran firman Tuhan. Dan sekali lagi, kesalehannya ini dibuktikan, ditunjukkan melalui keramah tamahannya. Kita membaca di sini bagaimana dia membuka rumahnya untuk Nabi Elisa. Tidak hanya membuka rumahnya, dia menyediakan makanan untuk Elisa. Dia adalah seorang wanita yang tahu mengulurkan tangan untuk orang-orang yang membutuhkan. Dia adalah seorang yang mau terlibat dalam pekerjaan baik yang telah ditetapkan Allah kepadanya sesuai dengan karunia-karunia pelayanan yang diberikan kepadanya. Ini adalah ciri wanita yang takut akan Tuhan. Ini adalah ciri wanita saleh yang diberkati oleh Tuhan. Coba kita baca Amsal 31 ayat 20. Amsal 31 ayat 20. Semua sudah tentu tahu ayat-ayat ini. Amsal 31 ayat 20. Ini ciri-ciri wanita saleh. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Jadi wanita Sunem ini hebat karena kesalehannya, karena perbuatan baiknya, karena sikap hormatnya kepada firman Tuhan. Coba dibayangkan kalau di zaman kuno belum ada Aston ya, belum ada Davam, belum ada Hotel 88, makanya nabi-nabi yang berjalan pada waktu itu hidupnya sangat bergantung pada keramah tamahan masyarakat Yahudi yang ada pada waktu itu. Penting sekali apa yang dikerjakan oleh wanita Sunem ini sebab itu sangat memberkati pekerjaan Tuhan. Memberi support kepada abdi Allah ini untuk bisa memberitakan firman Allah kepada orang-orang di tempat-tempat yang dikunjunginya. Dan tadi juga saya katakan bahwa di perjanjian baru ini adalah tanda kedewasaan rohani. Orang yang dewasa rohani itu ramah tamah. Amin.
Dia suka mengulurkan tangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia suka menolong, dia suka membantu, dia suka memberkati. Bahkan seorang penatua itu harus suka memberi tumpangan. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius ya, di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga. Ini syarat menjadi penatua. Suka memberi tumpangan. Ya, coba kita lihat itu. Mulai ayat 1, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan dan suka memberi tumpangan. Jadi wanita Sunem ini adalah seorang yang saleh, seorang yang dewasa rohani, seorang yang melayani dengan keramah tamahan. Nah, memang sekarang konteks kita sudah berubah ya. Sekarang ada banyak hotel, bahkan ada banyak guest house dan lain sebagainya. Tetapi prinsip memberi tumpangan ini sangat-sangat relevan dan harus diterapkan oleh gereja Tuhan sekarang ini. Orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan, tidak hanya para wanita harus suka membuka rumahnya untuk pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Suka membuka rumahnya untuk menerima kelas-kelas belajar Alkitab, membuka rumahnya untuk persekutuan-persekutuan doa. Bahkan sekarang ini di kota Jember yang ada begitu banyak universitas di sini, kemudian saya sekarang ini sudah melihat bahwa orang dari timur itu banyak yang dikirim ke Jember untuk belajar di SMK dan lain sebagainya. Kita harus suka memberi tumpangan kepada pelajar-pelajar Kristen yang dari luar pulau yang membutuhkan sentuhan tangan kita. Amin. Kita bisa menjadi berkat kalau kita mau bertindak seperti ini. Kadang saya melihat di sini ada banyak anak-anak dari timur ya. Mereka bersepeda, mereka kuliah, mereka kos di mana. Alangkah baiknya kalau kita juga mengulurkan tangan untuk membantu mereka supaya mereka menjadi kerasan, semangat belajar, giat, dan kembali ke daerahnya untuk membangun daerahnya dan memuliakan nama Tuhan Allah kita. Ini adalah pelayanan yang sangat penting untuk kita kerjakan di masa sekarang ini. Nah kemudian wanita Sunem ini juga hebat karena apa? Karena dia sangat tertarik, sangat ingin untuk memajukan pekerjaan Tuhan, khususnya untuk pelayanan pemberitaan firman. Kita membaca tadi bahwa wanita ini membuka rumahnya untuk Elisa, memberikan Elisa makan, mengundang makan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Elisa ini adalah abdi Allah yang kudus. Dia adalah nabi Allah. Bahkan wanita Sunem tidak segan-segan untuk menyediakan satu ruangan kecil dengan perabot yang lengkap, tempat tidur, meja, kursi, dan penerangan. Supaya Nabi Allah ini bisa beristirahat, bisa belajar, bisa berdoa. Dan kita tahu bahwa Nabi Allah itu pekerjaannya mewartakan firman. Amin. Nabi Allah itu pekerjaannya adalah menyampaikan perkataan Allah kepada orang-orang milik kepunyaannya. Nabi itu adalah penyambung lidah Allah. Dan dengan membuka rumahnya, dengan memberikan makanan kepada Nabi ini, dengan menyediakan tempat untuk beristirahat, tempat untuk belajar, tempat untuk berdoa secara langsung. Saya katakan secara langsung. Bahwa wanita Sunem ini sudah mempromosikan pemberitaan firman Tuhan. Wah ini luar biasa ya. Bagi saya wanita Sunem ini menggambarkan bagaimana tubuh Kristus itu bekerja dengan baik sesuai dengan anggota-anggotanya, sesuai dengan karunia-karunia rohani yang telah dipercayakan kepadanya. Setiap kita adalah anggota tubuh Kristus, amin. Setiap kita dikaruniai karunia-karunia pelayanan, karunia-karunia rohani, dan kita harus berperan sesuai dengan karunia-karunia rohani, karunia-karunia pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Saya melihat bahwa wanita Sunem ini serius dengan Tuhan.
Dia tidak main-main dengan Tuhan. Dia terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan dia tidak membuang-buang kesempatan. Dan dia memakai apa yang ada pada dirinya untuk mensupport pekerjaan Tuhan dengan pelayanan keramah tamahannya. Wanita Sunem ini tidak mencari-cari alasan untuk tidak melakukan pekerjaan itu. Dan dia telah menjadi kesaksian bagi Allah. Dia menjadi berkat bagi Elisa yang pada waktu itu melayani dengan susah payah di tengah-tengah masyarakat Israel yang terpengaruh dengan begitu banyak penyembahan berhala. Mari kita menjadi hebat seperti wanita Sunem ini karena kita saleh. Amin. Karena kita beriman, karena kita menyatakan iman kita dalam perbuatan baik, dan karena kita menghargai firman Allah, karena kita menghormati firman Allah, kita menjadi orang-orang yang mensupport pelayanan pemberitaan firman sesuai dengan talenta, karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Nah, kalau kita melihat ayat yang ke-10, coba kita lihat ayat yang ke-10. Saya membaca lagi ayat yang ke-10. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Wow, luar biasa. Sebagai orang percaya yang penuh dengan hikmat, saya katakan seperti itu. Wanita Sunem ini menunjukkan kepeduliannya pada pekerjaan Tuhan. Ibu-ibu peduli pada pekerjaan Tuhan? Amin. Dia peduli. Dia mengundang Elisa untuk makan, dan tidak hanya itu. Dia menyiapkan tempat untuk dia beristirahat, tempat untuk belajar, tempat untuk berdoa, tempat untuk bermalam. Saya yakin itu bukan tempat yang murah karena dindingnya dari batu. Pasti itu tempat yang cukup bagus seperti itu. Dan cara dia melakukannya luar biasa. Wanita Sunem ini, dia melakukan itu semua dengan tetap menghormati otoritas suaminya. Dia menghormati kepemimpinan suaminya. Ya, dia tidak membuat ruangan itu atas inisiatifnya sendiri dan atas keputusannya sendiri, tetapi dia berkata, baiklah kita membuatkan kamar di atas, kamar kecil lengkap dengan tempat tidurnya, mejanya, kursinya, dan kandilnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah wanita yang tidak hanya cerdas, tetapi dia berhikmat, dia bijaksana, dia takut akan Tuhan. Dan sepertinya suaminya itu menyerahkan keputusannya itu pada wanita Sunem ini. Ada begitu banyak wanita-wanita hebat, tetapi wanita yang takut akan Tuhan tetap menghormati otoritas suaminya. Amin. Dia tidak bertindak di luar sepengetahuan suaminya, dia tidak bertindak semuanya sendiri di luar batas-batas yang telah ditetapkan oleh suaminya. Dia melakukan perkara-perkara yang hebat, tetapi dia memperhatikan otoritas suaminya. Saudara, banyak wanita hebat tetapi tidak menghormati suaminya, tidak jadi hebat. Tapi wanita ini benar-benar hebat, sebab ketika dia melakukan pekerjaan Tuhan, memperhatikan pekerjaan Tuhan, dia tetap menghargai otoritas suaminya. Dan yang saya lihat adalah bahwa di sini kita bisa membaca wanita itu punya pengaruh yang besar terhadap suaminya. Wanita itu punya pengaruh yang besar terhadap pelayanan suaminya juga. Wanita itu bisa mensupport suaminya, mendukung suaminya sehingga suaminya juga ikut memperhatikan pekerjaan Tuhan. Saya harus mengatakan dengan jujur, kalau kebaktian pria itu tidak seperti wanita. Kalau di Jember ya di Eklesia ini, kalau kebaktian wanita itu bisa 150, bisa 200. Kalau prianya itu kesebelasan. Mbok ya yang 100 ini bisa mendorong suami-suaminya untuk bisa rajin ke gereja. Kecuali yang sudah tidak punya suami itu lain cerita.
Bayangkan, ayo Pak, kita bangunkan kamar Pak buat nabi ini. Mau suaminya saudara. Ayo Pak, kita sediakan tempat tidurnya. Mahal mah, gak apa-apa Pak buat pekerjaan Tuhan. Kita beli meja yuk Pak, kok meja lagi cukup tempat tidur? Enggak Pak, harus meja untuk belajar. Kursinya juga, lilinnya juga, kan begitu. Ayo Pak, ini lagi Natal Pak, dananya kurang Pak. Ayo narik ke ATM Pak, kasih persembahan Natal, kan begitu. Ya, suami-suami itu butuh dorongan istri untuk rajin bergereja itu ya. Benar. Bahkan kebaktian umum yang banyak hadir pria apa wanita? Wanita. Ini saya melihat begitu luar biasa. Tapi intinya suami istri itu adalah tim. Amin. Kerja bersama-sama. Tapi digambarkan wanita itu adalah penolong suaminya. Selain wanita harus hormat, patuh, tunduk kepada suaminya dalam segala sesuatu, tetapi wanita tetap dapat memberi pengaruh, memberi bantuan, memberi dorongan, sehingga suami-suami juga ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ya, saya sudah survei, saya sementara ini sedang menjadi sekretaris Majelis Daerah Jawa Timur. Kegiatan-kegiatan pria itu sangat sedikit, seperti lagu lama itu ya, persembahan kami. Nah itu, terus persekutuan pria sedikit sekali. Kalau wanita persembahannya pasti banyak. Persekutuannya banyak gitu. Semua gereja-gereja kalau saya survei, kebaktian pria ada yang enggak ada kebaktian prianya. Pada waktu ada pendeta mengajar di sini, terus saya mengajak untuk kebaktian pria. Loh di sini ada ya? Ada. Tempat saya enggak ada sudah. Kalau wanita banyak. Nah itu. Mari jadi pengaruh untuk suami-suami, untuk pria-pria. Supaya mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Nah kemudian wanita ini menjadi hebat karena apa? Dia memperhatikan kebutuhan Elisa. Memperhatikan kebutuhan pekerjaan Tuhan. Dan dia bertanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. Ini luar biasa. Ini yang menjadikan wanita ini hebat. Dia tidak hanya puas mengundang makan. Setelah beberapa kali Elisa datang ke Sunem dan makan di rumah keluarganya. Dia tidak hanya puas dengan hanya memberi makan. Dia punya kemampuan yang lebih besar. Hanya sekedar memberi makan. Maka dia membuat sebuah ruangan. Kamar yang lengkap dengan perabotannya. Amin. Mari kalau melayani itu jangan hanya sekedarnya. Wanita ini memperhatikan kebutuhan Elisa dan dia melakukan yang terbaik dari apa yang ada padanya. Dia enggak puas hanya menjamu makan. Tetapi sungguh luar biasa. Dia menyediakan kamar yang sangat baik, yang layak, dengan perabotan yang lengkap sehingga nabi ini bisa istirahat, bisa berdoa, bisa belajar dan bisa menginap di tempatnya. Itu sungguh sangat luar biasa. Dan masih ada lain lagi yang membuat wanita Sunem ini hebat. Dia itu menggambarkan Galatia 6 ayat 6 sampai 10. Coba kita baca Galatia 6 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Galatia 6 ayat 6 sampai 10. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini digambarkan dalam kehidupan wanita Sunem ini. Perhatikan, sebagai orang yang turut mengambil bagian dalam pengajaran firman Tuhan, maka
wanita Sunem ini berbagi segala sesuatu yang ada padanya dengan Elisa. Kalau ibu-ibu membaca di ayat-ayat yang berikutnya, wanita ini rajin mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah yang diadakan oleh Elisa dan nabi-nabi. Ini orang yang rajin beribadah, dia menerima pengajaran dari Elisa, maka dia membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan Elisa. Dia memberkati Elisa. Dan secara tidak langsung dia ikut mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Itu luar biasa, amin. Dia menabur yang baik, dia menabur hal-hal rohani. Dia menggunakan dengan baik berkat-berkat yang ada padanya, pengaruhnya, kekayaannya. Dan dengan menaburkan itu semua, dia sedang mengumpulkan harta rohani di dalam kerajaan surga. Amin. Ini luar biasa. Dan dia melakukan itu selagi ada kesempatan. Dia tidak menunda-nunda. Dia menggunakan berkatnya untuk memberkati Elisa. Dan saya yakin dia menggunakan berkatnya untuk memberkati orang lain. Bagaimanapun juga kita yang hidup sekarang ini, mari kita mau mensupport pekerjaan Tuhan. Amin. Kita mau menabur. Kita mau menabur, kita mau mengumpulkan harta yang kekal, harta yang tersimpan dalam kerajaan surga. Selagi ada kesempatan, gunakan waktu untuk melakukan pekerjaan baik, karena itulah yang sangat penting kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang berikutnya, wanita ini hebat karena apa? Dia puas dengan keadaan hidupnya. Dia puas dengan keadaan dirinya. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Ketika Elisa dia masuk ke kamar itu, dia berpikir luar biasa wanita ini. Dia telah bersusah-susah payah untuk menyediakan kamar ini, untuk menyiapkan tempat tidur, untuk menyiapkan kursi, untuk menyiapkan meja, untuk memberi kandil. Itu adalah susah payah yang sangat hebat. Lalu dia menyuruh Gehazi, coba panggil wanita Sunem itu, apa yang bisa aku perbuat? Engkau telah bersusah-susah payah memberkati aku, apa yang harus aku perbuat? Apakah aku mau berbicara kepada raja atau kepada pimpinan tentara? Tetapi sungguh luar biasa, wanita ini menolak dengan sopan. Tuanku, aku ini hidup di kaumku. Aku melayani engkau, aku tidak menginginkan sesuatu kembalian untuk hidupku. Amin. Ini yang namanya memberi tanpa pamrih. Dia memberkati bukan untuk mendapatkan berkat-berkat jasmani. Dia tidak ingin menjadi sukses, karena apa? Dia merasa puas dengan dirinya, dia puas dengan keluarganya, dia puas dengan statusnya, dia puas dengan pelayanannya. Sekarang ini kita ini diajar untuk tidak puas. Ayo ke gereja supaya lebih banyak diberkati Tuhan. Ayo kita pelayanan supaya bisnismu sukses. Ayo kita memberi lebih banyak supaya kita lebih diberkati. Wanita ini memberi teladan yang lain. Ibu-ibu puas dengan keadaan hidupmu sekarang? Bersyukur? Atau kalau ke gereja, Tuhan berkati aku, ini ada Yaris, aku mau Ioniq 8. Tuhan, aku ingin sukses. Nanti kalau tidak diberkati, menyalahkan gereja. Gerejamu gak ada Tuhan. Dari dulu di situ enggak jadi kaya-kaya aku ini. Pergilah ke gereja yang bisa membuat kita kaya. Saudara, wanita ini hebat karena dia merasa puas. Apakah kita puas dengan keadaan kita? Puas dengan Yesus? Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Amin. Ku sungguh puas, puas dengannya. Jangan lama-lama, nanti khotbahnya lebih lama. Ini sudah 45 menit kurang. Amin. Ini penting. Mari kita belajar puas sehingga kita memberi dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa pamrih. Dia ditawari loh, apa kamu mau aku bicara untuk raja? Aku enggak butuh. Apakah aku perlu bicara untuk tentara? Aku enggak perlu, aku cukup, aku puas dengan hidupku. Ini yang membuat wanita Sunem ini menjadi wanita yang hebat. Dan yang sungguh luar biasa,
wanita ini diperhatikan kebutuhannya oleh Tuhan. Wanita ini diberkati oleh Tuhan. Elisa tahu persis bahwa wanita ini telah dengan tulus mengasihi Tuhan. Sehingga Elisa bersyukur atas wanita ini. Dan Elisa meminta Gehazi menanyakan apa yang dia harus perbuat. Lalu dia coba omong sama Gehazi. Apa yang dia butuhkan kalau begitu? Ah Tuhan, dia tidak punya anak. Bahkan suaminya pun sudah tua. Oh kalau gitu beri dia suami yang muda. Oh salah ya. Kalau begitu panggil dia ke sini. Lalu dia bilang apa? Hari ini, tahun depan, hari yang sama seperti hari ini, kamu akan menggendong seorang bayi laki-laki. Sungguh luar biasa bahwa Allah itu memperhatikan kebutuhan orang-orang yang dengan tulus mengasihi dia. Yang dengan tulus melayani dia, yang tidak memberi karena ingin menerima kembalian sesuatu. Orang-orang yang puas mengucap syukur atas keadaan dirinya. Itu yang diperhatikan oleh Tuhan. Ingat bahwa Allah kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Kebutuhan kita, Allah tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Mari, di hari-hari yang semakin sukar menjelang kedatangan Tuhan kembali, khusus untuk ibu-ibu, jadilah wanita-wanita yang hebat seperti wanita Sunem ini. Jadilah hebat karena engkau beriman sungguh, karena engkau menyatakan imanmu dalam kebaikan hati, dalam pelayanan keramah tamahan. Jadilah orang-orang yang sungguh-sungguh rajin berbuat baik. Jadilah orang-orang yang sungguh-sungguh menghormati firman Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan mari kita menjadi orang-orang yang puas dengan keadaan hidup kita, dan orang-orang yang seperti itu diperhatikan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.